Halo semuanya, insan STPK, insan Matauli, dan Sobat Bahari. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semoga selalu baik. Dimanapun STPK maupun insan Matauli dan Sobat Bahari berada. Kembali lagi bersama kami dengan saya Cahaya Gaul sebagai host di podcast Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli. Bersama Matauli, Maju Bahari. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat spesial, yaitu tentang kiat sukses para mahasiswa untuk bersaing pada bidang perikanan dan teknologi penangkapan ikan di kancah nasional dan internasional. Bersama narasumber yang sangat spesial juga dong tentunya, dan cantik juga dong. Yang telah hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Cahya. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Kayaknya nih Bu, sobat penonton yang di sana udah penasaran nih Bu, siapa sih narasumber kita pada saat ini? Boleh diperkenalkan dirinya Ibu? Oke, terima kasih Cahya. Baiklah saya Nadia Andini. Di sini saya sebagai dosen. Biasa sehari-hari dipanggil Ibu Nadia. Saat ini saya mengajar di program studi teknologi penangkapan ikan atau TPI gitu. Terima kasih Ibu. Kalau untuk pertama kali Ibu di STPK ini, apa sih Bu kesannya Ibu yang pertama kali Ibu lihat gitu Bu? Kesan pertama ya? Iya Bu. Kesan pertama ketika saya bergabung di STPK itu pertama kali yang saya salut karena kampusnya masih baru ya, 5 tahun kan ya masih berdiri, itu dengan fasilitas gedung, terutama ini gedung kampus itu sudah mewakili kampus swasta terbaik sih, karena udah lengkap dengan fasilitas kelas, perpustakaan, laboratorium dan juga ruang dosennya seperti itu. Nah, yang saya tekankan di sini karena fasilitas kampus ya, untuk yaitu adalah labnya. Di sini ada 3 prodi kan ya? Iya 3 prodi. Terus yang saya salut itu adalah dari fasilitas yang ada di dalam laboratorium aquaculture dan juga laboratorium prodi TPI. Nah, di situ telah difasilitasi oleh kampus, dan karena kampus ini dari bawah Yayasan Matauli. Jadi mahasiswa yang datang ke sini udah ada wadahnya untuk belajar gitu, dan juga ruang kelas udah dilengkapi dengan AC. Jadi mahasiswa belajar itu jadi nyaman, tenang lah gitu untuk belajar mengajar dosen dan mahasiswa gitu. Untuk fasilitas sih saya salut sih untuk STPK. Itu sih yang membuat saya tertarik untuk di Terima kasih Bu untuk kesan dan pengalamannya yang pertama kali dilihat dalam STPK Ibu. Untuk seputar Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Ibu, apa saja sih Bu yang Ibu ketahui Bu? Seputar STPK? Iya Bu, seputar STPK. Untuk STPK ini ada 3 program studi, yaitu Sosial Ekonomi Perikanan, Aquaculture atau budidaya, terus juga ada Teknologi Penangkapan Ikan. Nah, itu program studi saya gitu kan. Di sini itu bisa dibilang kampus baru ya, kampus baru, masih muda, yang baru berdiri 5 tahun di bawah naungan Yayasan Matauli. Nah, kita tahu nih lokasi kampusnya tuh di daerah pesisir barat pantai Sumatera, ya kan ya. Nah, pastinya itu potensi lautnya masih alami, masih bisa kita eksplor lagi, dan juga itu salah satu bahan atau wahana untuk si mahasiswa untuk ngembangin dan juga memanfaatkan dari potensi yang ada kayak gitu. Nah, mungkin nanti kedepannya kalau STPK lebih maju lagi dan mampu bersaing lagi, kita bisa kembangkan untuk riset-riset pengembangan perikanan nasional seperti itu, bahkan internasional kayak gitu. Siap Ibu. Untuk di kampus Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan ini Ibu di sini menjabat sebagai apa sih Bu? Untuk di sini ya, karena saya masih baru dan saya bergabung di sini di tahun 2023. Saya menjabat sebagai dosen pengajar saat ini, dan beberapa kegiatan mungkin dari riset-riset dari program studi dan juga kampus seperti itu. Untuk itu Ibu, mata kuliah apa saja sih Bu yang Ibu bawakan dalam Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan ini Bu? Untuk mata
kuliah ya. Iya, Bu. Mata kuliah saat ini itu saya membantu tim dosen lainnya juga dalam mata kuliah sepertinya kalau anak-anak TPI ini pasti udah hal biasa dengan mata kuliah rancang bangun kapal perikanan, permesinan kapal, terus juga navigasi, kemudian instrumen alat tangkap dan juga ada dinamika populasi kayak gitu. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Kalau untuk apanya Bu terkait keunggulan dari program studi teknologi penangkapan ikan ini seperti apa Ibu? Untuk TPI ini? Iya Bu, untuk TPI ini dibanding dengan program studi yang lain Ibu. Berarti apa itu TPI dulu ya? Iya Bu. Jadi TPI ini atau teknologi penangkapan ikan ini sebenarnya itu secara umum ya, itu lebih ke teknik penangkapan ikan. Jadi mahasiswanya itu mampu untuk ahli dalam menangkap ikan, gitulah secara umum gitu. Apa kelebihannya dengan prodi lain? Tentu kita punya kelebihan masing-masing ya. Mungkin dari segi sosial ekonomi juga ada, aquaculture juga ada. Tapi untuk TPI sendiri itu mereka lebih fokus ke bagaimana teknik penangkapan. Juga di sini ada tentang bagaimana merancang alat tangkap ramah lingkungan. Terus juga ada tentang kelayakan kapal. Dan K3 pelabuhan dan juga permesinan kapal seperti itu. Nah, untuk TPI ini saat ini ya yang berkembang di STPK itu lebih ke alat tangkap. Bagaimana desain alat tangkap yang memang bisa diaplikasikan ke masyarakat pesisir, karena di sini kan mereka hanya menangkap hasil tangkapan tanpa mempertimbangkan ini dapat merusak lingkungan atau tidak. Nah, itulah tugasnya orang TPI seperti itu. Terima kasih Ibu. Teknologi penangkapan ikan ini Ibu sangat bagus lah gitu kan Bu, dan dapat berdampak positif bagi masyarakat pesisir Bu, terutamanya dalam penangkapan ikan. Salah satu contohnya penangkapan ikan yang ramah lingkungan Bu. Kan banyak Bu tuh nelayan-nelayan menangkap ikan tetapi tidak memikirkan efek sampingnya Bu, menangkap semua dari ikan terkecil hingga terbesar, sehingga keberlanjutan perikanan tangkap ini tidak secara menerus Bu. Terima kasih Bu. Untuk tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan ini Bu, kira-kira berapa ada orang Bu? Berapa orang Ibu? Itu dosennya ya yang mengajar di program studi TPI itu saat ini hanya 6 orang. Jadi kami luar biasa untuk extra full mengajar mahasiswa. Kebetulan di STPK lumayan banyak mahasiswanya. Dan kami kerjasama 6 orang itu dalam satu tim pengajar seperti itu. Untuk Ibu sendiri membidangi bidang apa Bu? Kalau untuk saya pribadi saat ini itu lebih ke arah bioteknologi marine. Jadi untuk daerah penangkapan ikannya kita melihat bagaimana stok di suatu perairan apakah boleh dieksploitasi atau enggak seperti itu. Jadi lebih ke daerah penangkapan. Terima kasih Bu. Bagaimana menurut Ibu keberadaan program studi teknologi penangkapan ikan ini di Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli di pesisir pantai barat Samudra Bu, Sumatera? Potensi masyarakat pesisir? Potensi program studi ini Bu. Potensi program studi ini untuk masyarakat sekitar ya, khususnya Tapteng ya. Kalau untuk potensi dari ada program studi ini ke daerah Tapteng, itu menurut Ibu karena sekarang itu kita ini kampus yang perikanan kelautan yang terfasilitasi gitulah ceritanya ya. Jadi kita harus tahu dulu nih apakah di daerah pesisir barat Sumatera ini apakah hasil tangkapannya udah maksimal atau belum, ataukah mereka hanya menangkap saja tanpa memikirkan dampaknya. Nah, kita bisa melihat di sini tugasnya orang TPI itu adalah apakah masyarakat sudah mampu dalam pengaplikasiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentunya ya. Nah, untuk itu kayak kita sebagai dosen untuk ke mahasiswanya itu ngasih bagaimana kita melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk meningkatkan hasil tangkap juga, namun tidak tidak merusak lingkungan seperti itu. Nah, potensi di sini itu apalagi di daerah kita kan tahu nih kita berada di daerah Sibolga, kota ikan, sumber dayanya lumayan luar biasa malah potensial gitu kan.
Di sini pastinya nelayan-nelayan masyarakat pesisir itu menangkap jenis ikan karena mereka punya nilai ekonomi yang tinggi ya. Nah di situ kan hasil tangkapan luar biasa, selain ikan juga ada gitu kan, non ikan juga ada. Tapi mereka tahu nggak sih sebenarnya yang mereka pakai untuk alat tangkap itu ada nggak yang memang sesuai dengan aturan yang ada, atau mereka hanya mengeksploitasi saja kayak gitu. Nah di situ kita bisa mengkaji bagaimana apakah daya dukung suatu lingkungannya itu memenuhi atau memang mereka ini hanya untuk untuk mendapatkan hasilnya aja gitu. Nah itulah tugasnya TPI dalam cara membalance gimana perekonomiannya tetap terjaga, hasil tangkap juga terjaga seperti itu. Nah tugas-tugas yang itu tuh PR bagi kita orang-orang TPI seperti itu, karena kan agak sulit ya untuk kita mensosialisasikan atau mempraktekkan apa yang kita pelajari ke masyarakat langsung. Sebenarnya lebih ke aplikasinya sih kayak gitu, karena sumber daya udah ada, kita langsung bisa praktek ke lapangan seperti itu. Dan supaya juga kan Bu, sumber daya kelautan maupun perikanan di Indonesia, terutamanya di Sibolga Tapteng maupun pantai Sumatera Barat ini Bu, berlanjut seperti itu kan Bu? Iya, berkelanjutan seperti itu. Terima kasih Bu. Untuk kemudian nih Bu, boleh diberi tips nggak Bu? Sedikit buat mahasiswa-mahasiswi di prodi maupun harapannya dalam melakukan perkuliahan di Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Ibu. Oke, berarti tips bagaimana biar mahasiswa ini tetap belajar di STPK gitu? Ya Bu, biar lebih giat gitu. Lebih giat gitu harapannya gitu ya. Sekarang ini sih kalau untuk tips ya Bu. Tips atau harapan. Kalau untuk tips itu sebenarnya jadi mahasiswa itu di sini itu luar biasa enak, dan mandiri pun kita bisa dapat ide-ide gitu. Karena kenapa? Lapangannya tersedia tuh di depan mata gitu. Jadi kan memang sumber daya udah ada nih gitu. Kita potensialnya di sini, kita kampusnya di sini gitu ya. Itu udah banyak ide-ide untuk riset, untuk misalnya kita praktikum lapangan, itu udah ada wadahnya. Tinggal kitanya bisa nggak sih memutar ide itu, mengaplikasikan ide itu gitu. Nah triknya itu sebenarnya untuk mahasiswa-mahasiswa di STPK nih yang lagi kuliah nih, ya Bu. Mungkin kalian masih fokus belajar kuliah, terus juga kalau ada praktikum kita praktikum gitu. Terus nanti dibebanin sama asisten yang nyuruh nulis laporan praktikum nih yang tiap hari ya atau tiap minggu? Tiap minggu Ibu. Tiap minggu, apalagi mata kuliah apa sih yang banyak praktikum itu? Mata kuliah Ikhtiologi ya, yang belajar tentang seluk-beluk ikan. Iya, itu kan dasar perikanan banget ya. Bu. Nah, itu adalah triknya itu. Sebenarnya dari apa yang kalian kerjakan itu, sebenarnya itu yang kalian ulang terus sampai skripsi. Karena itulah dasar awal fondasi perikanan, ikhtiologi, ilmu ikhtiologi. Dari awal kalian menulis laporan sampai menulis laporan magang sampai skripsi, itu adalah loncatan dalam membuat karya ilmiah. Nah itu kan adalah strategi kalian tuh kalau udah mulai nyusun proposal nih, nggak bingung lagi karena udah ada gambaran dalam menulis laporan. Itu sih triksnya, karena enaknya anak perikanan tuh gitu. Jadi selain kuliahnya bisa ke lapangan main-main, jalan-jalan, tapi kita udah ada fondasi dalam menulis karya ilmiah dari laporan yang per minggu tadi ya. Iya Bu, dari dasar. Dan sebenarnya bukan ikhtiologi aja ya praktikumnya ya, ada banyak ya. Bu. Ya, Bu. Dan itu padat banget, setiap minggu ada praktikum kan awal-awal gitu kan. Nah itu tuh triknya kita tuh nggak terlalu capek dan nggak terlalu terkejut ketika menulis proposal karena udah dilatih dari dasar ya Bu. Iya, dari praktikum laporannya per minggu gitu. Nah jadi menurut Ibu sih jadi anak perikanan itu harus kuat mental. Kuat mental ya Bu. Harus kuat mental. Kuat mental seperti apa ya Bu? Kuat mental di lapangan maupun di kelas, karena kan di kelas kita dituntut harus bisa teori, di lapangan kita harus bisa aksi dari apa yang kita dapat. Iya kan? Dan kita juga banyak mengenal tentang seluk-beluk perikanan karena kita langsung terjun ke daerah yang berpotensi, dan daerah yang memang sumber daya alamnya banyak, sumber daya perikanannya banyak. Dan itu kayaknya kalau untuk anak perikanan kayaknya nggak ada harus tips-tips yang gimana, karena mereka udah dituntut untuk bisa siap mental, siap turun ke lapangan kayak gitu. Siap mental Bu, di pantai panas-panas gitu kan. Harus bisa. Kalau anak perikanan nggak ada boleh takut hitam ya. Bu. Nggak ada boleh takut hitam, nggak ada boleh manja,
nggak ada yang boleh kayak dikit-dikit nggak mau gitu, nggak ada. Di mana-mana harus bisa ditempa anak perikanan kayak gitu. Karena perikanan itu memang dunianya memang langsung ke lapangan kayak gitu ya. Kalau untuk harapan ibu sih sebenarnya ya sama kayak dosen-dosen pada umumnya ya. Memang pengennya anak ini lulus dari kampus ini memang ada nilai, ada potensi, ada value-nya. Memang bisa kalau untuk anak jurusan prodi ibu lah misalnya gini, yang TPI, dia bisa membuka kayak usaha perikanan tangkap kayak gitu, dan bisa untuk ngasih dampak positif lah ke perikanan tangkap tingkat nasional minimal kayak gitu kan. Kalau untuk aquaculture juga begitu. Jadi intinya bisa ditempa di kampus secara habis-habisan lah sampai kayak capek. Ya, Bu. Tapi pas kalian turun ke lapangan ketemu masyarakat kalian udah siap kayak gitu. Siap, Ibu. Itu sih harapan Ibu. Terima kasih, Bu. Jadi kalau untuk 5 tahun terakhir ini, Bu, apakah sudah ada melakukan riset gitu, Bu? Kalau itu Ibu ya? Ya, Bu. Spill dong, Bu, risetnya. Spill ya? Bu. Ya, Bu, spill. Spill risetnya ya. Riset Ya, Bu. Ibu terakhir itu di tahun 2021. Ya, Bu. Itu terkait biolistrik. Biolistrik, Bu. Biolistrik itu dari mikroalga. Ini sebenarnya inovasi sih, bukan yang memang kita pengembangan masih dalam skala laboratorium ya. Jadi biolistrik dari mikroalga. Jadi nanti kalau mungkin pengaplikasiannya mungkin bisa ke bagan tancap kayak gitu. Jadi alternatif sumber listrik lampu dari bantuan biolistrik mikrobial full cell kayak gitu. Mantap Ibu, salut kami Bu. Untuk kesibukannya ya Bu, selain mengajar, apakah ada kesibukan lain Bu? Jika ada, coba Bu. Kalau untuk kesibukan saat ini, itu memang mengajar ya, karena mahasiswa kita di sini alhamdulillahnya ada banyak, dan memang kalau di perikanan tuh kapan sih nggak sibuk gitu loh, selalu sibuk, maupun dosen, mahasiswa selalu sibuk. Karena mereka memang dituntut untuk berkegiatan kayak gitu kan. Kalau untuk selain mengajar mungkin saya lebih fokus ke pengerjaan tugas kampus seperti kayak dari prodi ataupun dari kampusnya itu sendiri seperti itu. Kalau untuk dosen kan Bu, sebegitu banyaknya mulai dari semester 1 sampai dengan semester 7 Ibu. Gimana sih Bu susunan apanya biar terstruktur jadwalnya gitu Bu? Berarti manajemen waktu biar biar tidak bertabrakan gitu Bu. Oke, misalnya ini ada mahasiswa bimbingan gitu, terus ada jam ngajar, ya, Bu, terus mahasiswa nih nggak sabaran nih mau nungguin nih, kan gitu tuh biasanya mahasiswa ya. Bu. Mahasiswa nungguin dosen, walaupun dosennya lama kenapa ya? Nah itu dia. Karena setiap dosen itu punya plan masing-masing, punya planning ya, planner. Dia punya planner hari ini ngapain, hari ini ngajar mata kuliah apa, karena kan mereka ada jadwal kuliah gitu kan. Dan juga nanti ada mahasiswa bimbingan atau mahasiswa pengen diskusi terkait apa gitu kan, atau mungkin perihal yang lain gitu kan. Itu kalau untuk saya pribadi itu lebih ke fleksibel waktu aja. Ketika saya mungkin selesai ngajar, saya bisa diskusi dengan mahasiswa. Tapi kalau memang saya full hari itu, mungkin kita bisa skip untuk pertemuan berikutnya. Biasanya saya selalu mengabari H-1 biasanya kayak gitu kan. Karena memang kita di sini untuk mengajar full padat untuk semua dosen. Jadi untuk misalnya waktu untuk bimbingan atau mungkin ada mahasiswa yang memang mungkin konsultasi tentang bagaimana Bu kira-kira penelitian saya, kan anak-anak baru nih misalnya mau riset atau magang. Itu kan masih mencari dosen tuh, Bu saya mau pengen magang nih kayak gitu kan. Apalagi mahasiswa adik-adik yang masih 2022, 2021 sekarang kan, yang anak-anak 2022 yang paling kecil ya di STPK ya. Itu kan masih awam nih tentang kayak gitu, masih belajar aja kan, mereka butuh tentang asupan, gimana nih nanti perkembangan penelitian saya Ibu atau magang saya di mana gitu. Itu saya pasti fleksibelkan waktu di mana yang memang bisa untuk bimbingan dengan mahasiswa ataupun diskusi dengan mahasiswa kayak gitu. Jadi ya sefleksibel mungkin, karena memang saya dituntut untuk ngajar di sini dengan full dengan tim dosen lain juga seperti itu. Siap Ibu, terima kasih Bu. Jika pada apa Bu? Ya, apa itu? Pada kesibukan Ibu nih Bu, pada waktu kampus. Kan Ibu sangat sibuk nih Bu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu Bu. Mulai dari praktikum, mengajar hingga pada riset-riset itu penelitian membimbing Bu.
supaya berjalan lancar gitu Bu? Apa sih Bu? Kayak mana sih Bu susunan apanya Bu? Biar agak terjadwal gitu Bu. Susunan susunan perhariannya gitu biar terjadwal. Iya, Bu. Jadi itu gini, jadi kalau sistemnya di kantor itu di kampus itu pasti setiap dosen itu dapat berapa maksimal mahasiswa yang mau dibimbing kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi itu saya punya part yang pertama mungkin dari anak ini kemampuannya kayaknya perlu dibimbing memang semaksimal mungkin gitu. Jadi saya butuh waktu mungkin anak ini seharian atau misalnya tuh berapa jam gitu bimbingan, terus saya cari waktu untuk bagaimana nanti perkembangan selanjutnya. Nah, tergantung tuh tipe-tipe mahasiswanya kayak gimana. Memang ada mahasiswa yang memang udah ready, ada juga mahasiswa yang butuh banget nih konsultasi bimbingan kayak gitu. Dan itu kan di luar jam yang terjadwal ya. Kalau jam yang terjadwal itu saya udah plan dari per minggu per hari. Gimana nih nyusunnya dari hari Senin hingga Sabtu itu khusus apa kerjaannya. Jadi memang nggak yang satu deadlineer, satu ini masih bisa terkontrol gitu. Jadi harus di planner kayak gitu kan. Nah gitu juga tuh kiat-kiat buat mahasiswa. Misalnya nih kalau lagi jam kuliah ini sehari ini ada 3 mata kuliah gitu Iya ya. Bu. Ada juga yang sampai 4 Bu. Ada juga sampai 4 sehari gitu. Iya Bu, satu hari 4 Bu. Gimana nggak panas itu Iya Bu, kepalanya ya? panas Bu. Belum lagi praktikum gitu sore gitu ya. Iya, Bu. Belum lagi ke lapangan cari ikan ya. Ya cari ikan Bu. Cari ikan. Ke laut cari ikannya Ke Bu. laut cari ikan. Nah keren gak tuh langsung ke laut nyari ikan tuh anak perikanan tuh. Itu kan memang padat ya. Iya padat Bu. Dari teori, praktek, kita langsung ke lapangan. Gitu. Ada jadi yang ke lab gitu kan, Iya, anak Bu. aquacultur. Itu tuh kalian kalau dari ibu sih sarannya gimana cara ngatur waktu misalnya dari hari Senin sampai Sabtu itu kalian punya kegiatan yang memang full tapi di planner gitu. Dan jangan yang tiba-tiba nih minggu ini praktikum, minggu depan kan wajib dikumpul laporan tuh. Jangan-jangan pas yang udah deadlineer kalian baru sampai begadang nggak tidur ngerjain laporan. Pasti Iya. gitu kan pada Iya. mahasiswa kan. Terkadang gitu sih, Bu. Terus apalagi copy laporan mahasiswa Iya, Bu. lainnya. Itu Kopas-kopas gitu, Bu. penyakit mahasiswa sekarang Iya, kayak Bu. gitu ya. Kadang tuh suka kayak ini kenapa tulisannya jadi sama gitu kan. Lupa punya temennya yang di kopas Iya, Bu. gitu kan. Penyakitnya karena deadlineer. Oke. Izin Bu untuk promosikan saja Bu tentang penerimaan mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan ini Bu. Promosi Promosinya ya. Bu. Oke, berarti ini saatnya adik-adik 2023 nih Iya Bu. yang harus masuk STPK. Harus loh. Harus masuk STPK. Kenapa? Kenapa nih STPK wajib nih kalau untuk anak-anak 2023 yang mau join ya? Iya Bu. Ini dari saya karena saya mungkin sebagai dosen pengajar di sini, saya merasa di sini itu untuk wadah perikanan kelautan itu sudah ada, bahkan dari lapangannya pun sudah mewadahi. Makanya saya bilang kampus kita ini unik karena lokasi strategis dengan potensi yang ada. Jadi kalau adik-adik pengennya berminat, anak-anak 2023 nih yang nanti pengen diajarin ibu nih gitu kan, di sini tuh ada 3 prodi. 3 prodinya ada sosial ekonomi. Terus juga ada aquacultur sama TPI. Nah, kalau memang berminat nih kami di sini itu punya fasilitas yang memang alhamdulillah udah terwadahi oleh Yayasan Matauli gitu kan. Dan walaupun memang masih baru nih, tapi kalian bisa lihat lah kakak-kakak yang di sini, Kak Cahya selaku mahasiswa STPK nih loh gitu loh. Dan dia bisa di sini untuk memanfaatkan dari potensi yang ada di STPK Matauli. Jadi kenapa sih kalian nggak mau join gitu? Kalian bisa untuk mewadahi perikanan kelautan secara langsung ke lapangannya sendiri kayak gitu. Ayo join ke STPK Matauli. Join. Nah itu dia sudah sangat banyak wejangan maupun tips ya Ibu. Tips tentang program studi maupun kiat sukses bersaing pada perikanan dan kelautan Matauli. Dan buat teman-teman yang masih kepo maupun penasaran tentang STPK Matauli, follow dan like akun IG STPK Matauli di _Matauli. Untuk terakhirnya saya mengucapkan terima kasih Ibu telah sama-sama, datang Cahya. walaupun sudah sibuk. Thank you. Saya tutup dengan pantun nih. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Dari dulu cari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama, Cahya.